Salam. Walaupun sudah dibubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, artinya di Indonesia ini dilarang eksistensi Hizbut Tahrir, sebagaimana banyak negara, puluhan negara melarang Hizbut Tahrir, karena Hizbut Tahrir ini gerakan politik yang ingin berkuasa tapi tidak mau ikut pemilu, tidak mau melalui sistem yang ada. Sementara sekarang ini hampir di seluruh dunia, kecuali beberapa negara Arab yang monarki absolut, itu tidak ada pemilu. Tapi hampir sebagian besar, artinya mayoritas di dunia sekarang sistemnya adalah demokrasi. Untuk memimpin negara itu melalui pemilu, untuk menghasilkan perdana menteri atau presiden. Tapi gerakan Hizbut Tahrir ini dia ingin berkuasa, gerakan ingin berkuasa, ingin memimpin negara, tapi tidak mau ikut pemilu. Nah, ujung-ujungnya ya mereka itu melakukan pemberontakan, menghasut, kemudian memprovokasi rakyat sehingga berontak, dengan harapan dengan berontak itu tumbang sebuah negara, lalu mereka bisa memimpin negara. Inilah yang terjadi di dunia, sehingga ya tentu banyak orang membaca ini gerakan berbahaya. Akhirnya banyak negara melarang Hizbut Tahrir, termasuk Indonesia akhirnya melarang Hizbut Tahrir. Namun tentu saja di Indonesia ini termasuk cukup baik. Kalau di negara-negara lain banyak, ketika sebuah gerakan itu dibubarkan, pemimpin-pemimpinnya ditangkap. Nah, di Indonesia termasuk baik, artinya pemimpinnya tidak ditangkap itu. Ya, tokoh-tokoh yang kita tahu sebenarnya dia ada anasir Hizbut Tahrir dibiarkan bebas. Ya, jejak digitalnya ada. Misalnya Ustadz Abdul Somad itu jejak digitalnya ada. Dia itu Hizbut Tahrir. Ya, tapi tidak ditangkap. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh. Ya, Hizbut Tahrir itu dia tetap ya bebas berbicara, punya channel bahkan. Ya, macam Bakhtiar Nasir itu ya masih bebas berbicara, punya channel. Ya, pidato-pidatonya atau juga ceramah-ceramahnya, diskusinya ya masih ya ada di Indonesia, bertebaran. Nah, ya, jadi seperti itu yang harus kita ketahui. Ya, selama ini kan ya pembela-pembela Hizbut Tahrir ya karena sudah merasuk pemikiran Hizbut Tahrir, ya sehingga ada tudingan pemerintah ini memerangi ya gerakan Islam. Ya, kalau gerakan Islam yang memang terbukti membela negara, tidak bikin onar, berkembang luar biasa. Muhammadiyah, karena amal usahanya terbukti, banyak mencerdaskan umat, ratusan universitasnya, kita juga ya rumah sakitnya, puluhan ribu sekolah-sekolahnya, TK-nya, ya menjadi gerakan yang sangat ya dinamis, yang tentu saja memberikan kontribusi buat negara ini. Bebas. Begitu juga NU, ya puluhan ribu, ya ustadznya, ulamanya, kiainya ratusan ribu itu. Tidak ada masalah.
mereka, karena memang jelas kontribusinya buat bangsa dan negara, memajukan bangsa dan negara, menyatukan bangsa dan negara. Nah, Hizbut Tahrir ya ini kan juga memang ya mereka itu transnasional, bukan seperti Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU lahir dari kandungan Ibu Pertiwi, artinya muncul dari dalam negeri sendiri, maka disebut gerakan nasional. Tapi Hizbut Tahrir itu gerakan transnasional. Ada yang mengatakan dari Yordania, ada juga ya dari Palestina. Ya memang Hizbut Tahrir itu awalnya sesuai dengan namanya gerakan untuk merdeka. Ya perjuangan, kelihatannya perjuangan rakyat Palestina yang ingin merdeka dari Israel. Tapi ya begitu. Ya, gerakan-gerakan ini kadang masuk angin. Maksudnya apa? Ya namanya American Gang itu, ya kelompok Barat ini memang dia bagaimana menjadi pimpinan dunia, artinya menjadi hegemoni, maka mereka memasukkan ya tokoh-tokoh atau apalah yang menyebabkan ada gerakan-gerakan menjadi menyimpang. Dan memang ya yang terkenal dulu Inggris, yang bagaimana sebuah gerakan ini diinfiltrasi sehingga melakukan penyimpangan. Dan Hizbut Tahrir itu nampaknya termasuk yang dibiayai oleh Inggris, karena di pusatnya di Inggris itu biasa, London itu menjadi pusat gerakan-gerakan menyimpang. Ya, Hizbut Tahrir termasuk ada di London itu. Nah, jadi kembali itu. Ya, kadang ya mereka tuh menutupi dulu jati dirinya. Misalnya di Indonesia memang sudah dilarang, tapi karena orang-orangnya masih berkeliaran, itu gerakan-gerakan kadang ditunggangi. Misalnya 212 atau banyaklah demo-demo yang besar itu di belakangnya ada Hizbut Tahrir itu, atau orang-orang yang sudah kena virus Hizbut Tahrir, dengan pikiran ketika mereka demo makin membesar. Nah, dengan harapan membesar tuh bisa membuat revolusi, lalu tadi berganti penguasa. Nah, itu halunya begitu itu. Mereka kadang menutupi siapa dirinya, karena menurut mereka yang namanya politik itu nggak boleh terang-terangan. Politik itu ya boleh berbohong. Ya, maka gitu mereka. Mungkin ketika demo-demo namanya apa namanya? Ya itu tadi 212 apa namanya. Tapi ujung-ujungnya itu sebenarnya pikiran mereka tuh dengan mereka bikin demo besar, harapannya makin membesar, akhirnya bisa berontak merebut kekuasaan. Itulah yang ada di mereka. Ya, syahwatnya itu, syahwat ingin berkuasa itu naik ketika orang ngumpul. Nah, maka nih menjelang pemilu pun gitu, pilpres, ini banyak ngumpul-ngumpul nih. Ya, ngumpul-ngumpul. Apalagi ngumpul-ngumpul yang makin membesar, misalnya tidak menerima dengan penguasa. Ya, bisa saja misal fitnah-fitnah dibuat bahwa pemilu ini tidak adil, cuma bohong-bohongan aja. Mereka bikin demo besar, tapi mereka ingin buat tuh bagaimana demo itu ya untuk berontak lalu merebut kekuasaan. Tapi ya itulah untung ABRI dan polisi di Indonesia banyak. ABRI 500.000, polisi 500.000. Ya, mereka berkumpul, maghrib nggak bubar, dibubarkan. Maka mereka selalu gagal. Salam.